Diaplikasikan di mana? Diaplikasikan di kehidupan Anda bisa, diaplikasikan di dalam keluarga Anda bisa, diaplikasikan di dalam bisnis Anda, kalau Anda punya bisnis bisa, diaplikasikan kepada Anda, diri Anda sendiri karena Anda karyawan dari sebuah perusahaan bisa, diaplikasikan kepada diri Anda sendiri karena Anda menjadi pihak yang membantu untuk sebuah perusahaan, misalnya mengurus akong dan ama, bagaimana memanajemen dengan baik juga bisa. Atau Anda perawat, mengaplikasikan aktivitas manajemen di dalam kegiatan keperawatan Anda juga bisa. Jadi sangat banyak untungnya, disesuaikan dengan bidang pekerjaan Anda. Oke. Kemudian lingkup materi mata kuliahnya, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 12 modul dengan berbagai kegiatan pembelajaran di dalam ke-12 modul tersebut. Dari mulai yang pertama adalah konsep dasar dan sejarah manajemen, sampai dengan yang terakhir adalah good governance dan good corporate governance. Ada 12 modul yang akan kita bicarakan di dalam total 8 kali tutorial kita. Komposisi pembelajaran tadi sudah dijelaskan pada saat kita menjelaskan silabus, dan komposisi penilaian tutorial sama, nilai tugas 50%, nilai partisipasi juga 50%. Oke, dan pertanyaan sampai di sini teman-teman? Tidak ada? Sip, lanjut ya. Masuk modul ini sekarang. Masuk modul buku hijau kita. Yes. Modul yang pertama adalah konsep dasar dan sejarah manajemen. Kegiatan belajar pertama adalah konsep dasar manajemen. Kegiatan belajar yang pertama, kelihatan nggak teman-teman? Adalah konsep dasar manajemen. Nggak kelihatan, Bu? Nggak kelihatan toh? Oh iya, nggak kelihatan? Mungkin karena kurang naik, kurang turun. Apakah saya terlihat di layar Anda? Oh bisa, ya wes. Kelihatan ya wes. Oke, berarti saya bukan makhluk yang terselubung begitu ya. Tadi ada pertanyaan ini. Cantik, lah ngerayu lagi, ada maunya ini mesti. Apa yang dimaksud dengan partisipasi? Tadi ya sedikit flashback ke belakang. Partisipasi itu adalah keaktifan Anda, Mbak. Nah, ini komponen nilai partisipasi itu ditentukan dari kehadiran Anda pada saat tutorial, kemudian misalnya mengajukan pertanyaan via email kepada saya, ataupun juga kemudian mengajukan pertanyaan di chat box. Itu yang dimaksud dengan partisipasi, Mbak. Oke, semoga bisa memahami ya. Sip, kita masuk di kegiatan belajar pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Pasti diawali dengan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen. Sama-sama Mbak Muji. Manajemen adalah aktivitas merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien, seperti yang dituliskan di dalam slide yang kita miliki bersama-sama. Nah, kembali ya, pasti ada kata ini yang muncul. Aktivitas manajemen itu meliputi merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Setelah ini kita akan ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud merencanakan, apa yang dimaksud mengorganisasi, memimpin, mengontrol, sumber daya itu apa, dan juga efektif dan efisien juga akan dijelaskan melalui slide-slide selanjutnya. Kemudian manajemen itu bisa dinyatakan sebagai sebuah seni untuk memimpin, bisa dinyatakan semacam itu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan aktivitas manajemen,
orang yang memimpin atau si manajer itu dia harus memiliki keahlian